mungkin tidak semua orang punya gaji, tapi yakinlah semua orang itu punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki dari Allah SWT. Mantap, luar biasa. Karena masalah anak-anak muda yang sarjana Hmm, itu malas pulang kampung karena nggak ada lapangan kerjanya. iya, iya, itu yang saya bilang. Kalau hebat bana mau berceramah, Hmm, pandai bana mau ceramah, banyak orang yang ikut. Tapi kalau ayah ndak sholat, ndak ada juga artinya dah ya. iya, 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 iya. Oke, dari sana ayah tuh belajar kembali. Ya tugas kita kan memaksimalkan ikhtiar. Iya, memaksimalkan ikhtiar. Sedangkan hasil kita salahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Solusinya sebenarnya sudah ada, Hmm, tetapi itu yang belum dirasakan masyarakat. Apa hmm, itu asuransi ternak? Itu kan dari Jasindo itu kan. hmm, Itu ada hmm, asuransi ternak. Peternak nggak perlu subsidi sebenarnya. hmm. Ada saja kuotanya sampai ke masyarakat mereka mau 50.000 setahun. Mau dia kan? Mau lah. Mau, mau. Sedikit pun tidak pernah rasa putus asa itu di dalam diri saya. Iya, iya. Kita harus optimis bahwa yang kita perjuangkan adalah menilai kebenaran. Hmm, Bagaci orang awak, kok tagak dinan data berjalan yang lurus bakatu dinan bana. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sana podcast hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tokoh muda dari Agam. Ya, yang juga dikenal dengan Ajo Agam. Ya, masih muda, masih segar, tapi luar biasa sudah punya ya bisnis yang begitu menjanjikan, sudah punya pendidikan yang sudah begitu maju, dan beliau juga akan menjadi salah satu caleg dari Dapil eh, Bukit Tinggi Agam. Ya. Ya. Hari ini kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Firdaus M. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. panggil Ustadz Firdaus lah ya. Boleh. Ya, Ustadz muda. Ya, ini eh, menarik ini bicara dengan Ajo Agam. Ya, Ajo Agam tapi Ajo di Agam gitu ya. Aju di agam. Ah ya, nama lengkap beliau adalah Firdaus M SSI MAG. Ya. Waduh. Tapi untuk lebih jelasnya kita minta Ajo Agam atau Ustadz Firdaus menyapa dulu pemirsa podcast kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa PKS dimanapun berada, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah. Saya Firdaus M atau di sosial media lebih dikenal Aju Agam, salah satu caleg dari PKS untuk Dapil Sumber 3 daerah pemilihan agama Bukit Tinggi dari partai nomor 8, caleg nomor 8. Wes, baik. Nomor 8, partai nomor 8 dan caleg nomor 8. Betul. Tapi beliau jauh-jauh datang dari Agam, Aju Agam ini jauh-jauh datang dari Lubuk Basung Tergosong. hanya untuk hadir di ruang podcast ini berbagi dengan Dunsana Podcast semuanya. Baik, berarti Dunsana jangan lupa tonton terus podcast ini dan jangan lupa berikan komentar terbaik Anda. Baik, Aju Agam ya. Aju Agam. Aju Agam aja. Ini kalau melihat gelarnya kan eh, Firdaus M, SSI, MAG. MAG. Ini kayak ada sesuatu yang kurang terkoneksi gitu kan. Agak menyimpang ya. Iya. Kabarnya S1-nya di Kimia Unan, Betul. tapi S2-nya di Usuluddin, Usuluddin. Master Agama. Ini gimana ceritanya ya Jo Agam? Jadi ceritanya waktu sebenarnya saya pendidikannya Nah, dari Min Sanawiyah Man Pesantren. iya, iya, iya. Waktu itu memang relate-nya kalau ke Mesir. Itu memang udah Nah, persiapan untuk ke Mesir nih iya, ceritanya. iya, iya, iya. Udah persiapan. eh, Kemudian eh, kalau ke Mesir tuh kan kuliahnya daftarnya tahun ini kan kuliahnya tahun depan. Ada persiapannya ya. Ada persiapan dulu. Tambah lagi eh, di sana pun kita nggak langsung kuliah karena persiapan bahasanya juga. Iya, iya, iya. Nah, sambil menunggu saya ikut tes SPMB 2007 itu tamat dari Hmm, UNAN hmm. dan alhamdulillah lulus. Iya, iya, iya. Ambil jurusan kimia di UNAN. Ya udah, kalau gitu ambil aja ini dulu gitu kan. Hmm, Nah, sejarah kimia ini dari dulu waktu di kampung hmm, ada Pak Ete namanya. Pak Ete itu beliau sarjana kimia. hmm.
beliau kalau kami biasa Ayah setiap hari raya Lebaran Hmm. itu mengunjungi seluruh bako-bako. Hmm. Jadi Barayo lah ya. Barayo, Hmm. ketika ditampik Pak ET itu THR-nya paling besar itu. Saya tanya kepada ayah, ini kok Pak ET THR-nya besar ya? Iya, iya, iya. Kata ayah, oh beliau kerjanya di pabrik kertas itu di Kerinci kalau nggak salah itu. Pahlawan itu. Pelalawan. Hmm. Pak ET dulu kuliahnya jurusan apa ya? Jurusan kimia. Wah, kalau itu Hmm. waktu kecil itu saya bilang, nanti kalau saya kuliah satu jurusan sama Pak ET biar gajinya besar juga gitu kan. Iya, 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 iya. Itu namanya minat. Minat. Minat itu dipengaruhi oleh hal positif dengan Iya, jurusan itu. iya, iya betul, betul. Jadi Aju Agam berminat di jurusan kimia gara-gara Pak ET-nya Pak ET-nya memberi kimia. THR besar gitu, bergaji besar gitu. Baik-baik. Tapi menarik lagi, sempat sekolah di MAN 1 Padang Preman atau Iya, tepatnya di Lubalung. Manubolo. Terus nyambi atau apa? Sekolahnya 2. Oh ya, Ah, itu gimana? jadi eh dari Sanawiyah kita Hmm. masuk ke MAN. MAN itu Hmm. kan di bawah Kementerian Agama. Ya. Jadi jam belajarnya dari pagi jam 7 sampai jam 2 atau jam setengah 3. Eh, Biasanya kalau yang sekolah di MAN kan mereka kos. ya, ya, Kalau ya. dari Agam kan kos. Kita ayah nggak mengizinkan kita kos, Hmm. harus masuk pesantren. Hmm. Allah alam ini apakah ayah menyuruhnya masuk pesantren dulu atau MAN? Pokoknya Hmm. sama-sama daftar waktu itu. Ya, 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 ya. Jadi malamnya kita ambil shift pesantren itu kami di Nurul Yakin Hmm. itu ada shift pagi, Hmm. ada shift siang, ada shift malam. Karena kita pulangnya udah sore, maka ambil shift malam. Malam itu mulai dari ba'da maghrib sampai jam 12 itu. Ya, 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 ya. Ngaji kitab gundul, nahu saraf, mantik, apa namanya? Eh, Ya, pelajaran-pelajaran di pesantren lah, yang pesan salafiyah yang Pesantren Nurul Yakin Nurul Yakin, di Lubualung, di Ringaringan. ringan-ringan pekandangan. Iya, iya. Ini kalau yang seperti ya Ajo Agam lakukan itu juga banyak dilakukan oleh kawan-kawan saya di Padang Pariaman, termasuk Pak Bupati. Jadi dia di sekolah di negeri, Heeh, tapi sorenya atau malamnya dia sebagai santri di heeh. pesantren kayak pesantren ringan itu. Iya betul. Cuman gini loh, eh itu mohon maaf loh ya, pesantren ringan itu termasuk yang punya fikrohnya itu kepada Nahdiyin sebenarnya atau Ya. ke tarekat kayak gitu kan. Ini Mm-mm. kan agak agak jauh nih Iya. dunianya Kok dengan bisa masuk PKS. ke PKS gitu Iya, ya? ya kok bisa ketemunya di mana kan Iya, gitu loh. betul, betul. Ah, ini jadi hal yang sangat menarik untuk diceritakan gitu loh. Iya, betul. Jadi eh, memang apa namanya? Kalau dikatakan doktrin, tapi ini udah yang lumrah, yang lazim di pesantren. Ketika awal-awal itu memandang kawan-kawan dari PKS yang dengan fashionnya seperti itu, dengan Atributnya begitu. atribut seperti itu, Eh. ya doktrinnya itu awal itu Wahabi, gitu. Wahabi. Wahabi Jadi itu. betul ya? Ya betul, Wahabi. Turunnya dari Abdullah bin Abdul Wahab sepanjang itulah. Nah, Enggak, ya, maaf kita dikit Wahabi ini dulu. eh, Saya cuma membaca saja di eh, media kalau tujuan terhadap PKS ini adalah Wahabi di kalangan kawan-kawan yang apa ya. iya betul. Tapi itu fakta betul ya begitu. Memang memang beredar gitu isu itu memang tujuan terhadap Wahabi terhadap PKS ini ya. Ya itu sudah hal yang biasa itu Sudah di sana. biasa. Biasa. Karena eh, PKS waktu itu di awal-awal itu kan memang tidak ada kegiatan seperti Maulidan, Ya, 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 ya. kegiatan yang ya peringatan-peringatan PHBI dan itu kan menjadi sebuah tradisi yang biasa dalam dalam Nahdien. Ya, 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 ya. Nah, kemudian zikir setelah salat, Zikir ya. kunut. Nah, Mm-mm. makanya PKS itu ya 11-12 ada dengan Muhammadiyah, bahkan lebih kepada Wahabinya gitu kan. Lebih kepada Wahabi. Dan kita memang ada alumni Nur Yakin Mm-mm. yang kuliah di Mesir. Mm-mm. Kemudian setelah dia pulang dari Mesir, Mm-mm. dengan Buya-Buya ada ditahzir malah. Mm-mm. Makanya hal-hal itu membuat antipati terhadap eh, kawan-kawan yang kuliah di Timur Tengah demikian. Mm-mm. Apalagi kalau kita lihat bagaimana sejarahnya PKS, rata-rata kan para muassasahnya pendiri-pendirinya Mesir. dari Mesir, Iya. dari Madinah, ya Madinah. kan? Nah, itu semakin menguatkan doktrin tadi. Iya, 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 iya. Nah, itu. Nah, di mana titik temunya kan itu tadi. Eh, Jadi waktu kuliah, kebetulan waktu itu saya
di Unan itu disuruh masuk Wisma sama abang. Abang naik Iya, di IAIN beliau. Disuruh Wisma. masuk Wisma. Heeh. Di situ pun belum belum tersentuh sebenarnya. Heeh. Bahkan kita hanya sekedar tidur di Wisma, Iya, iya. Kita numpang orang tidur, pesantren ini. pesantren. Heeh. Kayaknya nggak waktu itu anggapan kita ini orang ini kayaknya semangat betul tapi baca Qurannya masih belepotan gitu kan. Masih masih itulah. Iya, iya. Nah, kalau Ngaji-ngaji tapi ngaji masih belum di belum pandangan kita udah eh, masih belum betul cara masih belum bacaannya betul. gitu kan. Kalau apalagi kalau di pesantren itu kan kita bahasnya bukan kitab itu, bukan kitab terjemahan. Iya, iya, iya. Banyak kan kitab turas. Iya, Oh, iya, jadi iya. anggapannya waktu itu, Masih dangkal lah oh gitu ya. masih dangkal gitu. Heeh, heeh. Nah, makanya eh, belum ada ketertarikan. Iya, betul, Takliful betul. qulubnya itu belum Iya, terjalin iya. gitu. Kita merasa 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 lebih, wah itu lebih baik lah lebih dari baik lah mereka. gitu. Hmm. Nah, bahkan di tahun kedua, Iya. keluar dari Wisma, Hmm, hmm, hmm. kita buat Cabut, keluar. cabut, kita buat base camp, Hmm, hmm, hmm. di mana namanya base camp kimia 07. Itu jangankan orang yang itu, yang baik itu yang sholat ataupun yang tidak sholat, Gabung situ. yang Nasrani pun ada di sana. Ini semacam pemberontakan ini. Kurang lebih seperti itulah bentuk pemberontakan. Keluar dari satu jalur, misalnya udah kita Udah, plural ya, gitu, ya, gitu ya kan. plural, Eh, enggak itulah, enggak, bukan dunia kita lah Iya, ini iya, gitu kan. iya. Karena kan kita udah sekian lama di pesantren, Heeh, udah heeh. sekian lama di asrama, masa harus seperti ini lagi? Iya, iya, iya. Umumnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, semakin saya lari dari sana, maka semakin dikejar gitu. Hmm, Semakin didekati. Ada namanya tuh Bang Medi. hmm, Waktu itu kita diberikan amanah menjadi ketua panitia seminar nasional ayat-ayat hmm, semesta. Waktu itu hmm, di forum studi Islam FSI MIPA itu jadi sekretaris umum. hmm. Nggak aktif-aktif, rapat nggak datang. Iya, 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 iya. Eh, Ternyata nggak sampai di situ, Hmm, diberikan amanah menghandle sebuah acara. Nah, di hmm, sinilah menjadi titik baliknya. Waktu itu hmm, memimpin sebuah rapat. Di hmm. sana kan semua kawan-kawan itu udah ada yang dari asalam, udah biasa kan Iya, 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 rapat-rapat di iya. forum. Kita nggak pernah sama sekali, kita karena Iya, iya, iya. study oriented kan di Heeh, pesantren heeh. seperti itu, di MAN seperti itu juga. Hmm, Jadi ketika memimpin rapat, suasana ricuh hmm, hmm, karena nggak pernah memimpin rapat, hmm, hmm. bingung, Iya, 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 iya. ya malu kan di Heeh, depan heeh, orang heeh. banyak seperti itu, gimana kacaunya sebuah sidang. Hmm, Akhirnya nggak ada kesudahan rapat tuh hasilnya seperti apa. iya, iya, Nah, iya. datanglah Bang Medi ini. Iya, iya. Beliau kasih solusi. Dan itu memang yang dibutuhkan ibarat orang sedang haus Iya, dapat iya, iya. air itu kan Heeh. eh, begitu terasa manfaatnya itu. Iya, Oh, iya, ini iya. abang ini baik gitu. Jadi Eh, ada momentum penyadaran Ada ya. momentum Kita di situ. merasa tadi merasa agak lebih daripada yang lain nih. Ya, Tiba-tiba ada momen, oh ternyata kita masih ada kurangnya gitu. ya, belum Mantap. apa-apa ternyata di situ kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi ketika seperti itu ada ruang, ada celah yang memberikan ruang, beliau memberikan nasihat dan itu memang itulah yang dibutuhkan waktu itu. Jadi Hmm. ketika rapat-rapat berikutnya lebih cair, lebih Iya, cair. iya, iya. Beliau bantu mimpin. Ini abang nih kok baik banget namanya gitu ya. Bantu tanpa pamrih. Akhirnya eh, diajak ngaji, diajak ngaji. Bahasanya nggak berat-berat, bahasanya disentuh yang sisi dakwahnya kan, Iya, iya, sisi iya, iya. dakwahnya. Dan itu yang selama ini tidak tersentuh. Karena Hmm. selama ini kan kita di pesantren itu lebih banyak mengisi sisi aklinya, sisi Textbook lah fikrahnya ya. sebenarnya. Nah. Ya lebih banyak bagaimana berdebat, Iya, bagaimana iya, iya. mempertahankan sebuah argumen, bagaimana ya saraf itu kan ilmu-ilmu alat Ilmu sebenarnya kan. orang. Tapi ketika sisi hati itu disentuh, oh, ternyata membuat kita lebih eh, oh ternyata inilah obat hati yang selama ini kita Iya, butuhkan iya, 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 iya. sampai hari ini. Iya, iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Firdaus M ini jarang-jarang kisah begini nih. Karena apa? Karena ya kita paham lah kan ada perbedaan cara pandang beragama sebenarnya gitu kan, Betul. fikrohnya lah gitu ya. Jadi kalau Firdaus Aju Agam ini atau Ustaz Firdaus dulu awalnya lebih kepada Nahdien atau apalah misalnya kan, Mhm. atau kalau itu ternyata eh, yang awalnya merasa nggak begitu yakin dengan kawan-kawan PKS, ternyata ada titik balik yang membuat dia teringat ya gitu. Iya. Jadi Bah- Bahkan ada ketika apa namanya, kalau secara amalan masih Nahdien, kita kalau sholat subuh masih kunut, oh iya, iya, habis sholat zikir iya, iya, jahar. iya. Namun
celah itu semakin terbuka lebar, tidak, kalau itu kan baru saya yang merasakan. Iya, iya. Salah satu momentum yang paling, indah itu kita tetap sama kawan-kawan di pesantren tetap sosialisasikan, tapi memang penerimaannya masih Iya, iya, iya. belum terbuka kan, Iya, sebenarnya kan tidak ada benturan sebenarnya. tidak ada benturan, Benturan pikiran tidak ada. tidak ada. Cuman ya cara pandang aja kali ya, atau persepsi orang dia melihat kita aja barangkali ya melihat PKS. Karena kita belum menyelami betul ke dalamnya seperti apa Iya. kan. Da Eh, saya juga menarik, ternyata kan PKS ada program eh, membaca kitab kuning ya. Kita kuning, kita gundul Nah, ya. kita gundul dan Betul. mungkin ini bagian dari cara PKS untuk membuat pendekatan kepada kawan-kawan Nahdien lah sebenarnya kayak Mhm, gitu kan. Nah, ini ada pengaruh nggak di kawan-kawan itu? sangat berpengaruh, Sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Oh, mantap juga. Kalau nggak salah itu tahun 2017 atau berapa itu. Hmm. Dan kebetulan yang juara satu itu cucu buya kami. Hmm. Namanya Syafatul Bahri. Hmm. Ringan-ringan. Ringan-ringan. Hmm. Juara satu, juara dua, Hmm. bukan dari Nurul Yakin, tapi juara tiga Nurul Yakin, namanya Muhibudin. Itu junior-junior saya tuh waktu di pesantren. Hmm. Jadi eh, bahkan waktu itu ada juga dari yang partai sebelah kan, Iya, iya, iya. yang hijau mengadakan lomba yang sama juga. Heeh. Dan di sanalah ketika penilaian itu keluar, Hmm. sedangkan PKS transparan, Iya, iya, iya. terbuka, sehingga kawan-kawan yang juara tuh waktu itu junior saya tuh Muhib namanya. Ternyata si putih ini lebih hijau daripada hijau itu sendiri ya. Sampai statement itu keluar. Iya, iya. Maksudnya gimana nih Muhib? Ya penilaiannya transparan, nggak menunggu perlu 2 bulan harus keluar pengumumannya. Pokoknya Hmm. selesai acara, tampil, Iya, ada iya, iya. hadiahnya langsung. Iya, iya. Gitu. Baik, jadi program membaca kitab kuning ini ternyata cukup memberikan pengaruh yang signifikan lah kepada adik-adik yang ada di pesantren eh, Nahdien lah misalnya Ya, sebenarnya gitu ya. dan ternyata juri-jurinya pun Hmm. banyak rupanya Hmm. orang-orang dari PKS, sosok dari PKS tuh yang memang memiliki kemampuan di sana, gitu Oh, kan. punya kemampuan. Kemampuan modis itu luar biasa. Iya, Salah satunya iya. kalau di Agam tuh namanya Ustaz Ilham, beliau kan doan juri juga, Ustaz Ilham. Heeh. Beliau kan dari Parabe. Oh, Prabe. Kalau di Padang Pariaman itu, kalau ada lomba-lomba kitab gundul, MKK, itu Hmm. bisa dikatakan hampir 100% tuh kafilannya dari Nul Yakin semua. Oh, dulu yakin ya? Nah, tapi kalau di Hmm. Agam kan campur, ada dari Iya, 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 Parabe, iya. Canduang, Oh. Pasi. Kalau di Padang Pariaman ya Nurul Yakin semua. Ya, kalau Prabe Candu semacam tidak terlalu Nahdien sebenarnya kan? Nah, itu dulu. Dia lebih ke Iya. perti dia kan. Lebih ke Perti dia. Nah, Sebenarnya Perti itu kan ya eh, NU-nya di Sumatera Barat sebenarnya kayak gitu kan. betul betul. Nah, tapi beda beda apa aja penyebutan organisasi. Ya betul. Tapi baik, itu cerita tentang Ajo Agam ya. Firdaus M bagaimana dia bisa bersinggungan dengan Fikro PKS yang dari awal-awalnya dia menolak malah kan seperti ada pemberontakan dengan membuat base camp gitu kan. Ya. Ya, akhirnya luluh juga dengan proses tarbiyah gitu kan. Dan sekarang beliau akan menjadi caleg ini. Sebelum jadi caleg ini kita mau cerita dulu punya bisnis yang sangat hebat katanya tentang peternakan. Itu gimana? Orang kimia punya bisnis peternakan sapi gitu gimana? Jadi awalnya saya tamat 2012. 2012. 2012 tamat Hmm. eh, sebagai seorang sarjana kimia. Hmm. Ya, harusnya bidang pekerjaannya kan di teman-teman itu banyak kerja di lab, di Iya. Pertamina, di Semen Eh, Padang yang hmm. berhubungan dengan kimia lah. Tadi Nam tadi maunya kimia mau kerja di RPP. Ya, PP ya, ya Ah, tawaran-tawaran itu ada. Karena ada. waktu itu apa masih aktif dan kawan-kawan masih ada senior-senior. Tapi saya ketika tamat itu memang pengennya udah pengen pulang kampung. Iya, 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 iya. Pulang kampung, kalau di kampung kan nggak ada ruang yang lebih sinkron dengan kimia. Hmm. Kayak dilihat di kampung itu di Ampek Nagari di Bawan itu kan rata-rata itu perkebunan sawit. Hmm. Maka timbullah ide untuk beternak di sana. Karena di sana kan sawit saja. Iya, Sawit iya. itu lahannya kosong, rumputnya masih belum termaksimalkan dengan baik, maka Hmm. kita buat program integrasi antara sapi dan sawit. Hmm. Eh, Sehingga masyarakat kayak pelepah-pelepah sawitnya itu kan daunnya itu bisa dimakan oleh Bisa. sapi. Iya. Kemudian
penggunaan apa namanya, biasanya rumput-rumput liar itu kan pakai pestisida. Heeh. Bahkan ini anti kimia juga kayaknya nih. Heeh. Kan dengan adanya sapi, udah karyawan nih yang memotong rumput, Heeh. membersihkan pekarangan, Iya, iya, iya. berkurang penggunaan pestisida, dan pupuknya pun berkurang penggunaan pupuk kimia karena ada Hmm. feses dan urin sapi tadi. Iya, 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 Nah iya. itu. Jadi awalnya kita beli 6 ekor sapi itu di pasar ternak Padang Gantiang Pasaman. Hmm. Kita coba kembangbiakkan. Kita titip ke masyarakat-masyarakat. Di sana ada yang punya 1-2 hektar Hmm. lahan, kita titip 1 atau 2 ekor, tergantung kemampuan dan integritasnya Hmm. lahannya. Kalau mereka mereka punya integritas walaupun tidak punya lahan, di sana lahan banyak, ada Wilmar itu ada di sana, Hmm. PT Oh, Wilmar ada di situ. Wilmar di sana ada ratusan hektar, Yang ratusan ribu sawit-sawit ini hektar. ya? Ya, jadi kita ada yang satu petani itu kita berikan sapi 1, 2, ada yang bahkan sampai 50 ekor. Itu lahannya Hmm. luas. Itu berapapun itu terbantu lah masyarakat. Jadi sapinya tersebar nih ke Tersebar, ada di 3 kecamatan itu. 3 kecamatan. Tanjung Mutiara atau Tiku, di Kecamatan Lubuk Basung, di Kecamatan Hmm. Ampek Nagari, 4 kecamatan. Palembang satu lagi. Yang di bawah pengelola kita langsung? Ya semuanya di bawah pengelola kita. Oh, oh langsung tetap. Bukan sistem kayak di kampung kita kan di paduan, patiguan, tapi mereka yang rawat gitu loh. Ya, dia di paduan. Di paduan. Di paduan, jadi petani-petani ini adalah mitra kita semuanya. Iya, iya. Artinya tetap terkoordinasi dalam 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Ya, terkoordinasi. Dari 6 sapi sekarang sudah berapa? 200-an kayaknya. 200-an, mantap. Bukan sarjana peternakan tapi punya sapi 200-an gitu kan. Dengan polanya kayak alami ya. Alami. Karena Alami. eh, sejauh pengalaman kami, ternyata sapi, kita kan fokusnya ke sapi Bali. Nah, sapi Bali. Sapi Bali itu program breeding, Nah, breeding. membudidaya sapi, itu memang paling cocok kawin alam. Hmm. Karena kawin alam itu bisa aja di eBay kan, inseminator Hmm. buatan. Tapi kawin alam itu dalam 10 ekor sapi kita sediakan satu jantan. Hmm. Hmm. Ya jantan itu kan tahu sendiri tugasnya. Oh, bukan disuntik nih ya? Alami Bukan ya? alam, Alami ya? alami. Oh, Disuntik itu kayaknya sapi nggak nyaman, sehingga ya tingkat keberhasilannya rendah. oh gitu. Tapi kalau kawin Mantap. alam, kan pas masa suburnya, pas datang jantannya langsung kan lebih itu, Ya, lebih ini menariknya Firdaus nih, Aju Agam ini tamat dari kuliah justru pengen pulang kampung dan membaca peluang yang ada di situ. ya. Potensinya adalah potensi sawit, kemudian di situ dia berpikir membuat peternakan sapi dengan memanfaatkan lahan-lahan sawit. Dimulai dari 6 ekor sampai sekarang sudah 200 ekor. Ini jarang loh anak-anak muda yang punya pikiran begini. Artinya orang-anak muda sebagian besar pengen bekerja, Iya, iya. tidak berwirausaha. Kalau bekerja pikirnya adalah merantau, kayak gitu kan? Mantap. Cari ya kalau kita berusaha kan kita dari nol. Mhm. Kalau kita bekerja kan kita nggak terima gaji, gitu Iya, kan. iya, iya. Nah ini kan langka nih orang-orang seperti ini. Artinya yang dilakukan oleh Ajo Agam ini atau Firdaus M ada hal yang sangat luar biasa patut dicontoh untuk anak muda. Hmm. Ya kan ternyata bisa walaupun sukses tidak hanya bisa di rantau, tapi bisa juga di kampung kita sendiri gitu kan. Betul, betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Dan di samping itu tidak hanya beternak, tapi juga seorang mantan kepala sekolah, guru, atau praktisi pendidikan sudah punya sekolah. Gimana? Iya. Jadi sedikit tambahan mungkin Nah, tentang itu. Mungkin tidak semua orang punya gaji, tapi yakinlah semua orang itu punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki dari Allah SWT. Mantap, luar biasa. Oke. Jadi saya beternak 2012, Hmm. 2018 itu eh, saya menjadi imam di Masjid Agung Nurul Falah. Tapi Hmm. beternak tetap. Hmm. Sebelumnya juga pernah menjadi kepala sekolah di SD ITI Al-Madani, itu SD Hmm. pertama di Kabupaten Agam. Hmm. Kemudian ada juga mendirikan sekolah di Yang Pak Edi nih. ya Pak Dedi. Hmm. Kemudian ada juga SD ITI Al-Fatihah namanya di Bawan itu. Hmm. Eh, Kenapa Fatihah? Karena itu nama anak pertama saya itu Fatihah. Fatihah Hmm. El Husna Firdaus. Kemudian setelah itu saya vakum dari dunia pendidikan, eh, itu menjadi imam di Masjid Agung Nurul Falah. Hmm. Kemudian waktu ayah berpesan, kalau hanya sekedar menjadi peternak, Hmm. menjadi imam, Hmm. itu kan
terutama peternak. Kalau imam kan Hmm. nggak terlalu sibuk sih sebenarnya di Masjid Agung, Iya, karena ada iya, iya, beberapa iya. imam kan. Kalau hanya untuk menjadi peternak, nggak perlu jauh-jauh nah ya nyolando ke Unan gitu. Iya, Kan iya, iya. kuliahnya mahal gitu kan. Ah, 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 ah. Walaupun reguler tapi itu kan lebih mahal Ah, daripada ah, UMP. ah. Jadi saya berpikir eh, manfaatnya ndak terlalu luas gitu. Hmm. Sekedar ngurus bisnis karena memang rata-rata peternak itu kan tamatan SD, Hmm, hmm, SMP, hmm. Nggak perlu sekolah tinggi nggak lah. perlu sekolah tinggi karena Eh, sistemnya merosot kan. iya, iya, iya. Nah, dengan simbol-simbol tertentu lah. Hmm. Kemudian 2018 saya umroh. Umroh pertama di Masjid Nabawi. Waktu itu ke Raudhah kan nggak terlalu antrian nggak panjang-panjang. Hmm. Kita bisa, maksudnya nggak perlu pakai pakai tasrih ya. Kita bisa masuk. Kalau kita kuat bisa sering-sering masuk. Hmm. Masuk pertama dan masuk kedua baru mantap hati di sana. Ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan lah, sekolah. Waktu itu langsung doanya di sana spesifik, ya Rob, Hmm. habis dari umroh ini kita ingin mendirikan sebuah sekolah selain sekolah Islam, kita ada program musyawarahnya juga. Kan musyawarah Hmm. itu kan ilmu yang didapatkan di pesantren. Iya, Itu iya, yang iya. membedakan SD kita dengan SD yang lain. Maksudnya Hmm. pengennya gitu gitu. Nah, nah kemudian minta langsung doanya spesifik dua lokal langsung gitu. Hmm. Nah, karena kan biar biar lebih semangat itu. Umroh waktu itu di bulan Maret, kemudian akhir Maret, April, eh, pertengahan April pulang. Hmm. Nah, Lama, eh, lama di lama waktu itu ada sedikit trouble lah di jalan. Oh. Nah, kemudian sampai di bulan April, kita cetak brosur, bagikan, ternyata TK udah tutup. Hmm. Karena kan April, Mei, Juni udah tahun ajaran baru kan. Iya, iya, iya. Nah, TK udah pada libur. Tapi satu hal yang membuat kita yakin bahwa kita sudah berdoa di Raudhah, maka kita namanya SDIT Raudhah awalnya itu. Kita Hmm. ini di tempat yang mustajab, kita berdoa, nggak mungkin Allah sia-siakan, kita yakin dengan itu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, kita ada beberapa remaja yang kita bina. Bagikan aja nih brosur udah tercetak satu rim, bagikan kemana yang bisa dibagikan, ke masjid-masjid, kemana. Dan pas menjelang tahun ajaran baru tuh, Allah kabulkan doa itu dengan dua lokal angkatan pertama itu. Hmm. Langsung Allah terima doa kita di Raudhah itu dua lokal. Itu untuk sekolah baru yang masa publikasinya itu cuman kurang 1 bulan, kurang lebih satu Hmm. bulan, itu udah luar biasa itu bisa dapat dua lokal kan. Iya, 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 Nah, iya. itu sejarahnya. Tahun kedua kita membuka pendaftaran sekolah baru lagi langsung 4 lokal. Hmm. Dan tahun itu juga ada teman dari Mesir tamat dari junior di pesantren, beliau ngajar di Lintau tuh nggak salah, namanya Hanafi. Hanafi eh, sudah di kampung sudah bang katanya. Apa kegiatan ngajar di Lintau? Gimana kalau kita buat sekolah di sini? Nah, Hanafi yang ngajar bisa nggak itu? Hmm. Beliau bersedia, senang kan, karena bisa bisa berkiprah di kampung. Karena masalah anak-anak muda yang sarjana Hmm. itu malas pulang kampung karena nggak ada lapangan kerjanya. Iya. Iya, itu yang saya Akhir- bilang tadi kan. Akhirnya dengan demikian kita buat sekolah, Hmm. beliau yang jadi kepala sekolahnya, beliau rekrut juga teman-teman pesantren. Akhirnya tahun kedua itu tidak hanya SD yang 4 lokal, Hmm. SMP pun ada 2 lokal juga, TK Hmm. pun juga langsung kita buka. Akhirnya Iya, waktu iya, itu iya, iya. sekitar berapa itu? 8 lokal kalau nggak salah semuanya. Nah itu eh, cerita awal tentang pendidikan. Ya, berarti cerita awal pendidikan ini ya dari bapak lah ya, ayah Bapak ya, lah ya. ya. Yang ya kalau sudah jadi Peternak peternak ya. katanya kan nggak perlu sekolah tinggi katanya kan. Ini menginspirasi akhirnya setelah umroh ada Ada keinginan inspirasi untuk lah, ada menginspirasi. keinginan yang kuat. Satu lagi emang kami bersaudara tuh 9 orang. Hmm. 9 orang semuanya sarjana pendidikan. SPD. SPD semuanya. Ada yang dari Tarbiyah, UIN, ada yang dari UNP. Hmm. Semuanya pendidikan. Yang tidak pendidikan Hmm. hanya saya. Iya, iya, Saya iya. satunya kimia murni di UNAN, S2-nya di UIN. Hmm. Tapi ayah kan dulu memang, ayah dulu penjaga sekolah. Hmm. Sampai ayah terakhir dinas pendidikan sebagai staf di sana. Memang hari-harinya tidak lepas dari dunia pendidikan. Hmm. Jadi ketika kita memutuskan untuk membuat lembaga pendidikan itu, ayah tuh luar biasa senang gitu. Saya kira eh, yang tidak berkiprah di bidang pendidikan cuman saya kan. Ternyata tidak. Akhirnya dengan kita membuat lembaga pendidikan, ayah
sangat senang, itu sudah kebahagiaan yang luar biasa tuh gitu. Iya, iya. Ya ini saya catatannya ayah inilah, kita agak sedikit cerita ayah. Dari awal saya dengar nih ayah, ya kan? Ayah mengarahkan, ayah menyampaikan, ayah meminta. Dan figur ayah cukup kuat. Dengan anaknya 9, ternyata sarjana atau bergerak di bidang pendidikan eh, kecuali Aju Agam misalnya kan. Seperti apa ayah nih? Figur kuat kayak. Boleh Ya, cerita? ayah sosok yang tegas Hmm, dan juga keras bagi kami. hmm, Ketika ayah kita 1, 2, 3, 4 itu perempuan itu tamatan SD, SMP, SMA, kemudian UNP sekolahnya. hmm, Nah, ketika melihat bagaimana produk yang dihasilkan dari sekolah tersebut, hmm, abang saya, Abang Herunas namanya, beliau waktu itu dari SD suruh masuk sanawiyah. hmm. Suruh masuk sanawiyah, beliau pindah sendiri ke SMP itu. Kemudian waktu itu ayah kasih ultimatum. Aha, Kalau masih mau disekolahkan ayah, maka hmm. ikuti cara ayah. Iya, iya, iya. Kalau Agak tegas ya. enggak tegas. Gitu. Aha, Waktu itu beliau nggak mau masuk pesantren nih sebenarnya. hmm, Akhirnya dipaksakan masuk pesantren, walaupun beliau nggak sampai tamat waktu itu, tapi sudah ada eh, bekas-bekas pendidikan pesantren itu masuk. Terlihat. hmm, Beliau kemudian pulang dan di sanalah awal ayah itu eh, memantapkan hati bahwa semua adik-adiknya itu harus masuk pesantren, bahkan sampai cucu-cucunya ya, sampai cucu-cucu sampai cucunya harus masuk harus pesantren. masuk pesantren. Iya, iya. Karena memang ternyata inilah yang lebih banyak terpakai di tengah-tengah masyarakat. Nggak, Dalam kayak pandangan dia kan dia orang pendidikan tadi nih. hmm, Artinya anak-anaknya harus masuk pesantren kan gitu kan sampai hmm. cucunya. Yang menguatkan dia untuk berpikir seperti itu apa? Ya abang tadi, Oh, abang tadi. karena dia lihat abang pulang di pesantren, kita kan dikasih itu beliau pandai berceramah, kemudian bisa habis sholat tuh zikir, kemudian berdoa. Hmm. Itu bagi ayah tuh udah situasi dingin tuh bagi Iya, ayah. iya, iya sih. Itu ndak terasa uang yang keluar itu untuk membiayai sekolah anak-anak. Nah, artinya ini pendidikan yang positif yang harus dilanjutkan oleh adik-adiknya. Iya, iya, iya. Jadi ayah ini terkesan dengan anaknya yang soleh, ya Eh, kan, dengan ibadah tertib tanpa dia ngajarkan anaknya sudah soleh, itu kebahagiaan dia lah. iya, Sehingga dia pengen anak-anaknya seperti ini, seperti abangnya yang sudah terbentuk, betul. ya kan. Dan itu pun juga yang memotivasi ayah untuk lebih taat untuk dalam beribadah. Karena waktu Hmm, itu pulang pulang dari pesantren, abang tuh berceramah. Kan orang hmm, udah bangga-bangga nih, oh anak-anak hmm. anak Menambu, datua bisa menantu, berceramah itu. Kemudian abang abang pulang, bilang, ya kalau hebat bana mau berceramah, hmm. pandai bana mau ceramah, banyak orang nak ikui. Tapi kalau ayah ndak sholat, ndak ada juga artinya dah ya. Iya, 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 iya. Oke, dari sana ayah tuh belajar kembali. Ayah ini nggak sholat? Waktu itu belum, belum rutin lah Iya, sholat. belum belum disiplin atau Belum apa disiplin misalnya? sholatnya. Oh gitu. Kadang-kadang sholat, kadang enggak. Gitu. Kalau lama itu rutin terus. Kadang Enggak, sholat tapi anaknya masukkan sekolah agama, awalnya sekolah agama. tapi dia secara ibadah Praktek sehari-harinya ibadahnya masih masih longgar lah, bolong-bolong lah masih gitu kan? bolong-bolong. Ah, Nah, Abang Kuna bilang gitu, hebat mana ambo ceramah, rajin mana itu, tapi kalau ayah nak sholat, mau nggak bisa bantu. iya, 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 iya. Jadi eh, seorang-seorang nanti. Akhirnya dengan kondisi itu ayah semakin semangat itu. Nah, itulah, itu sosok ayah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi deh. Baik, di sana podcast, jangan lupa kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina ya, yang hari ini masih menghadapi agresi dari Zionis ya, Israel. Dan kita berharap Allah memberikan kemudahan dan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina dan juga mereka diberikan keistiqomahan. Amin ya Rabbal. Yang luar biasa dari Palestina ini adalah justru menjadi inspirasi juga untuk orang-orang Arab untuk menjadi mualaf. Ini luar biasa ya. Mhm. Tapi itu tentang Palestina ya. Kita support Palestina ya gitu. Baik, eh itu cerita tentang Firdaus M yang masih muda, punya peternakan, punya sekolah, ya kan? Dan dari
pendidikan ayahnya yang cukup disiplin dan keras ya, terutama untuk sekolah. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya pikir ini salah satu tokoh muda di PKS, ya kan? Tokoh muda. 34 ya, 34 tahun. 34. Eh, artinya sebentar lagi kan akan melangkah ke panggung parlemen ini, Mhm. ya kan? Caleg nomor 8 8 dari PKS nomor 8 di ya, daerah Dapil 3 ya? politik Agam. Dapil 3, Agam Agam dan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Nah, kira-kira nih, apa sih yang memotivasi Ajo Agam untuk masuk ke parlemen ini sebenarnya? Motivasi, sebelum DCT keluar, sebenarnya DCT itu keluar kalau nggak salah tanggal 4 November waktu itu. Hmm, Eee, pada bulan Maret waktu itu saya sudah diminta oleh, eee ketua DPD waktu itu kalau nggak salah, hmm, Ustaz Fikri, Ustaz Raju, Ustaz Safruddin, minta untuk maju. Waktu itu ditolak karena memang waktu itu memang momen-momen sibuk kurban. Itu kan kalau hmm. bagi peternak tuh hari rayanya tuh. Iya, 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 iya. Ya, tolak waktu itu. Tapi eh, diyakinkan oleh Pak Yantri waktu itu maju, ya kan? Akhirnya ya kita laksanakan, Hmm, kita kirimkan berkas. Di tengah perjalanan itu kan ada perubahan kuota perempuan yang iya, tiga iya, puluh persen itu. iya. Akhirnya diganti. Hmm. Itu senang lah. Kita Nggak karena jadi emang masuk? nah ini masuk. Karena emang dari awal tuh emang nggak ada dalam dalam plannya waktu Iya, itu. iya, iya, iya. Nah, namun dalam perjalanan hasil survei-survei, PKS kan di Dapil 3 itu 2 kursi. Iya, dua Ya, kursi. 2 kursi. Hasil survei, kemudian waktu itu dipanggil oleh Suryadi Dua karena kursi incumbent nih. incumbent. Iya, dua kursi. Ya, 2 kursi. Ya. Ada yang meninggal tuh Pak Rinaldi kan. Iya, iya. Ya, kan 2 kursi. Itu dipanggil oleh Suryadi ke itu. eh, DPW sebelumnya udah diminta kawan-kawan itu yang pimpinan-pimpinan SDIT minta datang pokoknya nggak mau itu saya bilang gitu kan. Hmm, Kemudian diyakinkan lagi dipanggil ke Ustaz Uliadi waktu itu di Kamang kalau nggak salah hmm, diminta diyakinkan mana saya minta 2 syarat waktu itu. hmm, Syarat pertama saya hubungi guru saya dulu. hmm, Guru saya tuh ketika saya pindah pulang kampung beliau yang membina saya pertama beliau di hmm, Lampung. hmm, Tanggapan beliau, Ustaz gimana nih Ustaz ini akhirnya ya udah maju aja gitu. hmm, hmm. Harus maju karena masalah kuota itu kan bukan keinginan struktur. Iya, Itu kan karena aturan KPU yang demikian gitu. hmm, Oke. Yang kedua saya minta syaratnya adakan deklarasi. hmm, Kan itu banyak itu pimpinan guru-guru sekolah, pimpinan itu ada yang anggota dewan. Artinya ketika saya minta maju tidak hanya sekedar pemenuhan kuota, kita berjuang bersama-sama gitu. iya, iya, iya. Siap nggak gitu? Siap Ya, katanya. Kalau itu heeh, kumpulkan semuanya, hmm. maka kita tunjukkan deklarasi. Waktu itu Deklarasi wali murid. bukan, itu pimpinan-pimpinannya, Oh, pimpinan guru-guru yayasan. semuanya. Guru-guru ya. Kita Oke, kan oke, ada oke. sekolah, Iya, ya iya. jelas dari kita, dari guru itu kan banyak itu, dasar hampir 300-an Hmm, yang minta. Bisa nggak adakan ini, kumpulkan semua guru di sekolah-sekolah ini, bisa nggak? Eh, kalau memang diminta gitu. Karena kan bukan dari saya dulu awalnya. hmm, Tujuan saya ini kan menunjukkan ini kan sebuah kekuatan ini iya, yang sebelumnya mungkin belum bisa menyatukan. Sudah ada ditunjuk caleg, cuman belum belum terwakilkan. iya, Nah, akhirnya mereka sanggupi yang pertama, oke, dapat dapat restu dari guru saya tadi. Yang kedua, oke-nya dikumpulkan, kita deklarasi di masjid tempat sekolah saya itu di Raubah namanya. hmm, hmm. Dan kita minta videonya. Ini menjadi komitmen bagi kita. Karena kita kalau ingin maju, memang maju itu sekali lihat terkambang, suruh pun kita berpantang. Oh, iya, iya. Nggak hanya sekedar maju-maju itu aja, harus Iya, ada iya. hitung-hitungannya juga kan. Walaupun nomor 8 gitu kan. Walaupun nomor 8. Iya, iya, Nah, iya. Artinya sudah siap menang kalah udah siap, penting maju fight kayak gitu kan. fight. Artinya kita maju walaupun nomor 8 tapi tetap hitungannya menang kayak Nah, gitu. itu gimana? Dan estimasinya ada. Ya tugas kita kan memaksimalkan ikhtiar. Iya, memaksimalkan Sedangkan ikhtiar. hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari awal tidak berencana, tidak berniat Tidak dan ada rencana, secara tidak pribadi berniat. tidak ada niat untuk jadi alek atau Ya, caleg kayak gitu caleg kan. ya, Cuma memang perintah kayak gitu kan perintah. sehingga membuat ya Ajo Agam atau Firdaus M mau maju untuk caleg di Dapil 3. Ya, Baik, dengan ya memang Dapil 3 ini
punya dua Alek, ya, Iya, incumbent, ya, incumbent Bang Rafdinal. sama Pak Ashraf Kabar. Nah, Ashraf Kabar. yang ini kan PAW ya, PAW, PAW. sebelumnya Pak Rinaldi kan, Mm-mm. Allahyarham. Iya. Baik, ini menarik. Bagaimana pertarungan di Agam? Nah, Nah, Bukit Tinggi dan Agam ini agak keras juga pertarungannya ini. kan Agam itu benderanya merah kan. Iya, sudah ada dua caleg sebelumnya yang podcast di sini, Bu Eva, Eva ya. Carmila, Heeh. ya, dengan Pak Redo, Saprudin kan. Redo juga ada. Siapa? Redo udah Redo belum, belum Redo ya? belum. Kalau masing-masing punya kelebihan kekurangan, Ya betul. masing-masing punya kelebihan dan saya pikir Pak Firdaus M juga hebat ya, mantap. Punya masa yang jelas, tinggal dilokalisir saja. Baik, kira-kira kalau duduk di dewan, Mhm. mewakili Agam dan Bukit Tinggi, kira-kira apa yang akan diperjuangkan di parlemen nanti? Wah, ini berat nih pertanyaannya. Boleh minum dulu lah ya. Boleh, 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 boleh. Silakan, silakan. Jadi yang menjadi perjuangan kita Hmm, adalah sesuatu yang memang sudah kita jalani selama ini. ya. Pertama, sebelum kita masuk ke dunia pendidikan, kita sudah seorang peternak. Hmm, Peternakan itu, kendala utama di peternakan itu adalah eh, tinggi risiko kematian karena penyakit ternak itu. Kemarin itu ada PMK, ya betul. penyakit mulut dan kuku, ada lagi penyakit apa namanya kembung, penyakit banyak itu Hmm, eh, macam-macam lah penyakit ternak itu. hmm, Dan petani rata-rata ketika ternaknya diserang penyakit itu kan panik. ya, ya, ya. Kemudian ada upaya yang bisa diselamatkan minimal itu potong paksa lah. Potong paksa kalau ternaknya harga 10 juta paling dibeli seharga kambing Iya, 2 iya. juta atau 2 juta Tapi setengah. dagingnya nggak masalah nggak? Nggak masalah. Nggak masalah. Kalau kalau daging nggak masalah. Yang itu yang rusak kadang-kadang itu kan organnya, organ Oh, dalam kayak organ. hati, jantung, limfa itu. Hmm, Nah, eh itu risiko peternak. Saya juga punya ternak gitu. Tapi solusinya sebenarnya sudah ada. hmm, Tetapi itu yang belum dirasakan masyarakat. Apa hmm, itu asuransi ternak? Itu kan dari Jasindo itu kan. Itu ada hmm. asuransi ternak. Ternak bahkan untuk sapi betina, sapi breeding itu kan diasuransi, disubsidi malah. Ya, ya, ya. Satu ekor sapi, seorang peternak membayar 50.000. Sapinya mati karena penyakit, sapinya mati karena hilang atau apapun Hmm, itu bisa diklaim sebesar 10 juta rupiah. 10 juta. 10 juta rupiah. Dan itu penanganannya sejauh ini sangat lambat. Kadang-kadang Hmm, masyarakat itu tidak dapat informasi itu, kan sayang itu ke iya, masyarakat iya, iya, iya. mengumpulkan uang dari nabung, beli sapi, Hmm, kemudian dia ngarit, ternyata sakit, mati, kalau sempat terjual, kita dapat uangnya tapi uangnya pedih kita terima. Cuma 2,5 juta, 1 juta kadang-kadang. Eh, makanya saya beberapa peternak yang saya kenal, nanti kalau sapinya mati jual ke saya gitu. Kalau hmm, sapinya sakit jual ke saya, bukan iya, mati iya. sih. Kalau mati. Kenapa? Karena kita punya sapi yang banyak, jadi kita punya relasi yang bisa menjualnya lebih baik, agak lebih tinggi harganya. Jadi petani Hmm, juga tidak terlalu eh kuendak na tatung kuit heriang lah kalau iya, bahasa iya, kami iya, bilangnya iya. kan. Eh, jadi kalau itu bisa kita akses di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten kota itu bahkan pemerintah daerahnya mensubsidi sehingga petani nggak perlu bayar Mensubsidi untuk asuransi. asuransi. Itu kan dari pusat itu. Dari pusat kan Hmm, harusnya kan 200.000 kalau swasta. iya, 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 iya. Tapi karena dia breeding, karena permasalahan negara kita itu kan masih impor sapi. Iya, betul. Karena populasi kita masih kurang. Hmm, Makanya upaya pemerintah bagaimana sapi betina itu diperbanyak. iya, iya, iya. Nah, ditambah populasinya. Nah, untuk mengurangi risiko disubsidi malahan. Hmm, Disubsidi. Agar kalau seandainya mati masih tidak terlalu rugi 10 juta lumayan lah kan. iya, iya, iya. Nah, nah, tetapi kenyataannya itu yang tidak dirasakan masyarakat. Hmm, Nah, yang 50.000 ini saya dapat informasi dari beberapa kawan peternak di beberapa kabupaten kota itu pemerintah daerahnya mensubsidi itu. Sehingga masyarakat dengan kuota tertentu dia gratis. iya, iya, iya. Jadi mereka nggak perlu mengeluarkan eh, resiko kematian atau sakit itu bisa dikurangi. Peternak nggak perlu subsidi sebenarnya. Hmm,
ada saja kuotanya sampai ke masyarakat mereka mau 50.000 setahun, Mau dia kan? mau lah. Mau. Dibandingkan dengan kalau kalau mati ya hilang puluhan juta kan. Iya, iya, iya. Nah, itu. Nah, itu salah satu bidang perjuangan. Apalagi di daerah pesisir, kayak daerah di Agam itu di daerah Tanjung Itu Tiara, Tanjung sampai Tiara, Nagari, Manggopo, Lubasung, sampai ke Palembayan itu kan rata-rata peternak masyarakatnya. oh peternak. Eh, Mempunyai kebun sapi, sayang kalau nggak eh, mempunyai perkebunan sawit, sayang kalau nggak ada sapinya. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Baik, ini artinya akan memperjuangkan sisi peternak lah, Peternakan. peternakan. Kemudian boleh lagi ya. Hmm, Itu di bidang eh, pendidikan ini juga menyangkut dengan lapangan kerja. hmm, Lapangan kerja. Hari ini kita sudah memiliki selain peternakan kita juga memiliki apa namanya itu eh, pembibitan ikan. hmm. Pembibitan ikan. Jadi Tapi jauh dari danau kan? jauh di danau. Karena Ya, danau Danau Marinjo sekarang lagi tidak danau boleh. tercemar. Kerambayan tidak. Karena tercemar sehingga semua sebagian besar keramba itu cari lokasi ke bawah gitu. Nah, Hmm, kita melihat peluang itu ada, maka kita membudidayakan bibit ikan, pembenihan ikan pembibitan. nila. Dan itu sudah kita data. Jadi peternak keramba-keramba dari Meninjau itu Hmm. beli bibitnya ke pembenihan kita itu. Oh, Itu yang dikirim ke apa namanya ke Danau Toba. weh, Danau jauh. Toba. Itu satu satu pekan itu kita mengeluarkan 70.000 bibit bibit ikan. Dia punya pembibitan ikan. Punya bibit ikan juga. Oh, semantap. Dan itu eh, lumayan banyak menyerap lapangan kerja. Heeh, Ada sekitar 50 kolam sekarang yang kurang lebih kita bina di sana. Dan di atasnya kandang sapi, di heeh, bawahnya kolam ikan. heeh. Nah, itu merentet. Bahkan di sana ada lahan-lahan yang tidak produktif. Kita kontrak, kita jadikan bibit ikan. Dan itu orang yang cari ke sana bibitnya. Berapa ada ditampung. Iya, iya, iya. Nah, Menarik nih, luar biasa. Jadi tokoh muda kita ini sudah visi bisnisnya walaupun di lokal, di tempat tinggal, di asal gitu kan. Tapi cukup memasyarakat dan bagus gitu loh. Masya Artinya Allah. tidak tidak visionernya tidak harus menjauh, tapi justru kembali ke kampung, membangun nagari, kan gitu kan. Dan sukses gitu loh, sukses. Nah, ini pelajaran tuh anak-anak muda kita sebenarnya, terutama juga anak-anak muda PKS kayak gitu kan. Sebagaimana yang dikatakan tadi ya, rata-rata anak-anak muda selalu kalau sudah tamat kuliah bingung mau Ya. kemana. Dan salah satu orientasinya adalah bekerja, ya kan, dan tidak berani memulai dari nol. Dan Ajo, Agam, atau Firdaus M sudah membuktikan kepada kita dan jadi pelajaran buat kita semua, menjadi inspirasi buat kita semua bahwasanya ya tidak ada masalah kalau Anda punya ide dan gagasan, Anda tetap di kampung dan ya mungkin tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang dapat rezeki dari Allah Rezeki. SWT. Luar biasa mantap. Jadi Dusun Podcast ya tidak salah nih kalau tokoh yang satu ini kita kedepankan juga, ya kan? Ini artinya orang-orang yang di PKS yang memang sukses lah membangun karir, membangun sekolah, ya kan, dan punya bisnis yang jelas. Meskipun tidak merantau, balik kuliah langsung ke kampung. Rata-rata kita tidak hanya di sini ya, orang Jakarta aja kuliah sini, pas sama kuliah nggak berani pulang Jakarta dia. Kita istilahnya itu jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Ah, ya Kita kan mati. luas ini sebenarnya. Iya, iya. Banyak yang bisa diberikan potensi yang bisa kita kembangkan. Maka saya sering bilang ke adik-adik Eh, yang sudah tamat kuliah di Padang. iya. Saya tanya gini, kemarin tuh ada 3 orang saya tarik tuh Hmm, untuk tim media kita di Jalet. Eh, kamu di Padang kerjanya apa? Kayaknya ngajar ini, ngajar itu, segala macam di ini. Saya bilang gini, mau hmm, nggak pulang kampung? hmm, Kalau mau pulang kampung, kerjanya apa? hmm. Apa yang apa yang ingin kamu kerjakan di kampung? Iya. Saya kasih kesempatan 3 bulan. Tiga Hmm, bulan pertama tuh saya kasih gaji tuh. hmm. Nah, berapa gajinya di sana? Ini 3 bulan pertama. Tapi 3 bulan aja. Iya. Setelah itu carilah barakah lah surang, gitu kan? Iya, iya, iya. Apa yang ingin kerjakan? Nah, itu udah banyak itu ya. Udah berapa orang? Oh, kalau mau sekolah ini ada sekolah Eh, ngajar. Kalau ini iya. ngajar.
Oh, kalau ingin Karena kan usaha, ingin silakan. merencanakan sebuah usaha, Iya. ini itu segala macam. Oke, 3 bulan pertama saya kasih itu. Hmm. Berapa gajinya di sana, 3 bulan ini saya bantu dulu. Hmm. Setelah itu silahkan cari usaha sendiri, kan nggak mungkin kita harus kasih pancing kan, Iya, iya, iya. mungkin kasih umpan. Tapi kalau bidang pendidikan atau bidang peternakan Eh, atau bidang pembibitan, apalagi juga saya juga ada ekspedisi itu, eh, silahkan. Ini usaha-usaha saya, mana yang ingin kamu kelola silahkan. Tapi kalau ingin buat usaha sendiri, nah ini 3 bulan pertama kita bantulah, insya Kita Allah. bantu. Oke, menarik, menarik ya. Jadi itu kalau berapa orang di fasilitas kayak gitu? Kalau sekali jalan ada 10, dulu luar biasa juga tuh kan. Tapi Iya, dimaksimalkan di tempat kerja kita ya dulu ya. dimaksimalkan kerja dulu. Oke. Jadi anak muda ya kemudian punya visi bisnis. Ya ini menarik untuk kita kedepankan. Jadi saya pikir tidak salah PKS ya struktur memerintahkan kepada Firdaus Saim untuk maju di Pileg 2024 karena punya visi yang jelas ya, punya success story yang jelas dan juga dan ya masih muda lagi kan gitu. Jadi akan menjadi eh, contoh ya untuk kader-kader muda yang lain. Baik, silakan tegur atau sapa pesan-pesan Firdaus untuk pemirsa podcast kita. Silakan. Eh, Baik kawan-kawan, PKS atau pemirsa di rumah, eh, terkait pencalekan. Hmm. Eh, Ketika saya diminta menjadi caleg, waktu itu saya sedang di Tanah Suci. 13 hari di Tanah Suci, 2 hari sampai di rumah. Waktu itu ayah dipanggil ke Haribanullah, ke Rahmatullah, ayah meninggal. Hmm. Waktu itu 7 hari, dua kali 7 kan biasa itu di sana. Setelah itu bergerak. Nah, disinilah kita dari eh, yang menjadi pematik bagi saya waktu itu adalah Hmm. bagaimana memaksimalkan semua lini yang ada, baik itu Raso Bakampuang Banagari, kemudian maksimalkan lembaga pendidikan, Hmm. kemudian jemaah-jemaah yang dimana saya bisa berdakwah selama ini, dan dengan ikhtiar yang kita laksanakan, eh, tatajafa junubuhum anil madaji', lambung kita tidak bersahabat dengan tempat tidur kita, berjalan terus maksimalkan meyakinkan masyarakat untuk memilih PKS, memilih Firdaus sebagai caleg untuk DPRD Provinsi Sumbar. Alhamdulillah semangat itu sudah mulai tumbuh. Iya, iya. Semangat itu sudah mulai hadir, apalagi eh, khusus di tempat saya, di dapil saya itu, kecamatan saya itu, saya satu-satunya putra daerah yang maju Iya. untuk di sana. Dan kemudian ada dukungan-dukungan dari masyarakat, dari teman-teman para dai, para ustadz, karena kan juga saya di kepengurusan sebagai MUI. Kemudian eh, ada harapan untuk di sana bahwa harus ada wakil yang perhatian di bidang-bidang yang tadi, bidang Hmm. keagamaan, bidang pendidikan, kepemudaan, yang selama ini mungkin harus digarap, dan kita dianggap sebagai seseorang yang bisa mewakili itu. Dan kalau hari ini ada yang patah semangat, mungkin perjuangannya rasa-rasa tidak akan menang atau apa segala macam, maka sungguhnya hilangkan semangat itu, hilangkan rasa patah semangat itu, hilangkan rasa putus asa tersebut. Kalau dikatakan patah semangat, mungkin saya yang harusnya lebih dulu, karena saya baru mencalon itu dari awal tidak ada rencana, Hmm. kemudian 3 bulan menjelang pemilihan baru keluar DCT, itu pun ada masih di Tanah Suci, ayah meninggal dunia, tapi sedikit pun tidak pernah rasa putus asa itu di dalam diri saya. Iya, iya. Kita harus optimis bahwa yang kita perjuangkan adalah menilai kebenaran. Hmm. Bagaci orang awak kok tagak di data berjalan naluri bakatu di bana. Iya, iya. Bahwa itulah nilai-nilai kebenaran, dan kalau kita yang yakin nilai kebenaran itu pada semangat, tentunya orang-orang yang jauh dari nilai kebenaran, yang mempertahankan nilai-nilai eh, yang bertentangan dengan itu, tentu akan lebih semangat dia. Iya. Kekalahan pertama adalah kekalahan ketika kita tidak memiliki harapan, Hmm. tidak memiliki eh, harapan untuk menang. Iya, Itulah iya. kekalahan pertama. Tapi ketika kita sudah memiliki harapan untuk menang, semangat kita pantang mundur, mau baliho di rosa orang, mau difitnah ini itu dan segala macam. Jadi kan itu adalah motivasi bahwa kita adalah lawan-lawan yang diperhitungkan untuk menang. Kalau kita tidak diperhitungkan, tidak mungkin
ada orang yang melemahkan semangat kita, bentuk anti membungkuk kan, Mm-mm. masuk tidak dihitung. Iya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan perlawanan, ada respon dari lawan untuk melemahkan, itu artinya kemenangan kita semakin dekat, insya Allah. Oke, luar biasa, mantap. Tepuk tangan lagi. Oke. Baik, di sana sudah panjang lebar kita cerita yang sangat inspiratif dari Firdaus. Ini agak berbeda dari versi yang sebelumnya. Jadi artinya sisi cerita inspiratif dari success story eh, dari Ajo Agam ini luar biasa dan patut kita jadikan sumber motivasi juga untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, mari kita dukung ya Ajo Agam atau Firdaus M. SSMAG ya untuk duduk di kursi DPRD Provinsi mewakili Dapil 3 Sumbar, Agam dan Bukit Tinggi nomor 8 dari partai nomor 8. Baik, mudah-mudahan anak muda ini sukses nanti di parlemen dan tentu akan memberikan perbaikan pencerah juga untuk Agam tentunya. Baik. Amin. Ya. Baik, demikian ya di Sana Podcast acara kita. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa mantap.